bersama dengan Yayasan Ketong Yayasan Adat Ketong Purumah, ditujukan untuk rekan-rekan pengasuh. Mari sebelumnya kami memohon maaf buat teman-teman dari yayasan atas keterlambatan waktu dari undangan jam 8, tapi kita mulai jam 11.30. Menghubungi saya untuk akan buat kegiatan yang terjadi di hari ini. Komunikasi kami dengan Badan Pekerja Kelas Tani, bertemu langsung dengan Bapak Ketua, dan Bapak Ketua mengizinkan kegiatan di hari ini berlangsung. Oleh karena itu, surat dari BPK telah turun di 13 jemaat. Mungkin ada sebagian yang suratnya belum tersampaikan di BPPAR, sehingga teman-teman yang lain tidak sempat untuk ambil bagian. Tapi bagi teman-teman yang hadir di hari ini, itu satu sukacita buat teman-teman. Teman-teman diberlengkapi lagi, dibekali lagi dalam melayani sekolah minggu. Kegiatan ini Melayu. Cakap Melayu itu yang ketong ada bicara ini. Ketong, sa, dong, torang. Ini tujuannya supaya firman itu tersampaikan ke pendengaran anak-anak tanpa dong buka Alkitab lagi. Satu yang saya ingat teman-teman di Yalimo, itu satu guru saja, dia sempat mengeluhkan hal yang sama, bahwa di sana dong tidak bisa baca, dong tidak bisa tulis, dan dong tidak punya Alkitab. Bagaimana caranya dia menyampaikan firman Tuhan supaya tersampaikan dengan baik? Maka dia pakai bahasa daerah sendiri. Dan satu hal yang kita latih di hari ini adalah kita pakai cakap Melayu. Jadi firman Tuhan itu yang biasa pendeta atau majelis atau ketok sendiri guru sekolah minggu sampaikan dengan bahasa formal, hari ini ketok akan belajar dengan cakap Melayu, dialek Papua sehari-hari. Tujuannya hanya untuk tersampaikan di pendengaran dan hati anak-anak sekolah minggu, tanpa dia harus buka Alkitab lagi, tapi dia akan menceritakan firman Tuhan itu berulang-ulang karena diceritakan dengan bahasa sehari-hari, bukan bahasa yang tinggi tapi bahasa sehari-hari. Itulah tujuan diadakan kegiatan di hari ini. Besar harapan
teman-teman yang ikut ambil bagian di siang hari ini dapat mengikutinya dengan baik sampai selesai dan terlebih dapat diaplikasikan dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pengasuh sekolah minggu di sekolah minggunya masing-masing. Saya sendiri ikut itu tahun lalu Oktober di SIL langsung ya, iya itu setiap hari Sabtu kita datang ikut sampai kita dapat sertifikat. Dan saya sudah terapkan di saya punya Jemaat Petrus, ada satu rayon yang mereka sudah ikut seperti begini. Nanti teman-teman juga boleh. Intinya adalah firman Tuhan itu tersampaikan dengan baik di pendengaran dan diterima di hati anak-anak dengan sukacita. Teman-teman jangan lihat ketong sedikit jadi langsung niat untuk ikut menurun tidak. Kamu adalah orang-orang berbahagia yang bisa ambil bagian di siang hari ini sampai pada selesainya. Nanti sebentar jika jam 2:30 saya sudah tidak ada bersama dengan teman-teman izinnya Ibu Ketua tim, saya harus pamit karena saya ada jadwal pimpin tunas juga yang seharusnya besok, tapi karena ibadah tingkat klasis saya majukan di hari Sabtu, dan harapan saya teman-teman ikut sampai selesai dan bisa diaplikasikan dalam pelayanan sekolah minggu setiap hari Minggu pagi maupun di tunas sore. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan salam dari Ketua Klasis. Teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai dengan selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menomi, Remai. Banyak untuk kakak selaku kakak Sardi BC selaku kepala seksi PAR tingkat klasis. Terima kasih hadir dan juga ambil bagian di hari ini. Juga terima kasih untuk Jemaat Bintri Bulende yang sudah buka gereja, buka pintu hati, juga mau sibuk-sibuk bantu ketong untuk kasih semua kegiatan di hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Juga mau bilang terima kasih banyak untuk tim. Semua sudah kerja keras untuk sampai di hari ini. Satu hal yang saya mau bilang untuk teman-teman di tim, juga kakak-kakak yang datang peserta, ketong target 100 orang, tetapi yang ada hari ini sedikit tidak mengurangi sukacita. Setiap waktu yang ketong buang untuk Tuhan, Tuhan akan perhitungkan itu semua untuk ketong. Jadi tetap menikmati, tetap apa yang ketong harap untuk teman-teman dapat materi ini bisa tersampaikan, bisa ambil dan jadi pemimpin di jemaat masing-masing untuk teruskan Tuhan punya firman Tuhan ini. Ya, jadi juga mengucap syukur juga, terima kasih untuk Ibu Pendeta yang sudah bawa firman. Terima kasih banyak sudah sekuat ketong sebagai tim, juga ada sekuat teman-teman peserta yang mau ikut pelatihan. Di sini saya sampaikan sambutan, sekaligus saya sampaikan ketong punya sosialisasi atau perkenalan apa itu Yayasan Akar, apa itu Tim Melayu Papua, kenapa lo mau bikin kegiatan ini, kenapa harus ada di Bintri Bulende, nanti saya jelaskan semua. Oke, saya sebelum lupa saya mau bilang terima kasih untuk kakak yang sudah bawa ketemu dengan musik. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Juga teman-teman volunteer yang membantu untuk jadi pendamping cerita di hari ini, terima kasih banyak. Yang pertama, ketemu baru bentuk yayasan ini, yayasan ada ketemu rumah ini mau 1 tahun. Ketemu bentuk tanggal 4 Agustus 2023 dengan tujuan ketemu menolong teman-teman di Melayu Papua biar pekerjaan ini terus jalan, fokus dengan pekerjaan untuk menerjemahkan juga mendistribusi ketong yang Yayasan Akar tolong untuk memfasilitasi atau tolong untuk mengurus semua hal di luar dari pekerjaannya. Dong harus pikir banyak-banyak, dong fokus itu terjemahkan, habis itu sebarkan bahan-bahan, itu saja. Dan ketong bentuk Yayasan Akar untuk itu, supaya ketong bantu terus pelayanan ini terus ada dan tolong semua orang di Papua untuk pakai firman Tuhan seperti ini. Ketong tim penerjemahan Alkitab Bahasa Melayu Papua, ketong punya visi itu bikin firman Tuhan yang karena di orang
kuasa roh Allah, katong mau bikin firman Tuhan supaya firman Tuhan ini tolong kasih begitu orang dengar dong bisa tobat, terus dong ikut apa yang Tuhan mau dalam dong hidup masing-masing dan apa yang Tuhan inginkan untuk masing-masing orang di Papua dengan bahasa yang sederhana. Waktu dengar, oh Tuhan maksud seperti ini, langsung saya terima, tidak usah pakai lama-lama lagi karena ini bahasa yang sederhana yang gampang kita mengerti. Seperti itu. Terus juga kita punya tujuan tahun 2025 itu tahun depan proses penerjemahan semua sudah selesai dan juga kita bisa sebar 1 juta bahan ke seluruh Papua supaya waktu firman Tuhan dalam bahasa Melayu Papua ada, kita terus saja capek-capek lagi kasih tahu ini Melayu Papua itu begini-begini, tapi kita sudah kasih sebar semuanya ke seluruh Papua seperti itu. Terus yang ketiga itu kerjasama dengan gereja-gereja, dengan yayasan-yayasan supaya kita tolong orang Papua untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Seperti hari ini salah satu kita punya misi supaya kita memfasilitasi atau tolong kakak-kakak pengasuh, atau hari ini sebenarnya undangan untuk kakak pengasuh dan unsur pari. Kita mau ajar supaya kita punya kakak dorang yang Tuhan percayakan dalam jemaat masing-masing untuk jadi pemimpin, bisa tolong sekreatif mungkin untuk bawa firman di dalam unsur masing-masing biar layanan atau program yang dong bikin itu terus jalan. Seperti itu kita punya tujuan dari kegiatan di hari ini. Juga kita harap hari ini awal. Nanti kita akan ketemu lagi untuk bantu kakak-kakak pengasuh supaya kita kerjasama dengan GKI itu dalam rangka pembinaan jemaat. Jadi kita bekerja sama dengan GKI supaya teman-teman atau kakak-kakak pengasuh atau unsur apapun yang bersedia untuk dilatih oleh tim Melayu Papua, kami siap. Kami tolong supaya pelayanan dalam jemaat, dalam program pembinaan jemaat itu bisa berjalan dengan baik. Begitu. Jadi terima kasih banyak untuk semua kesediaan buat kakak-kakak pengasuh di Trimulende, juga mungkin dari jemaat lain ada. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah mengurus semuanya. Tuhan memberkati. Kita terus jalan yang ketemu kegiatan di hari ini sekaligus akan buka kegiatan hari ini. Saya minta untuk semua kakak-kakak yang sudah dapat nente bisa angkat nente untuk peserta. Nama peserta itu, oke, kita bisa berdiri sama-sama. Berdiri. Oke, kakak buka kegiatan. Di hari ini saya buka di dalam nama Bapa, Anak, dan